Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ajak Kelana. Selama pecinta bonsai kelapa, kali ini kita akan melakukan proses kelahiran bahan bonsai kelapa, teman-teman. Ini sudah hamil tua ya. Boleh dibilang hamil tua bahan bonsai kelapa yang sudah tumbuh tunas, dan kita akan melakukan proses pengupasan kulit untuk membentuk atau membuat bahan bonsai kelapa ini lebih cantik, lebih elegan tentunya. Dan kita akan menikmati proses kelahiran ini, simak sampai selesai. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Dan ini dia video selengkapnya. Oke teman-teman semuanya, seperti biasanya subscribe. Bagi yang belum subscribe, ingat subscribe itu gratis teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari saya tentunya. Dan langsung saja kita fokus ke video ini. Ini dia bahan bonsai kelapa dalam hamil tua. Dalam hamil tua yang siap untuk kita lahirkan teman-teman semuanya. Dan dengan alat seadanya, alat yang mudah kita dapat. Kebetulan saya menggunakan Openg Mint teman-teman. Dengan menggunakan Openg Mint kita akan melakukan proses kelahiran bahan bonsai kelapa ini dengan mudah, dengan cara kita kita memasukkan atau menjungkit dan mengelupas semacam ini. Di video ini kita menggunakan Openg Mint, sepertinya kita bisa menggunakan pisau atau apapun sesuatu yang memudahkan kita dalam proses pembuatan atau proses kelahiran bahan bonsai kelapa. Ini proses kelahiran teman-teman ya. Alhamdulillah bahan bonsai kelapa yang sudah tumbuh tunas, dan saatnya kita melakukan proses pengupasan, proses kelahiran, supaya nantinya kita akan membentuk apa sih yang akan kita bentuk, apa sih yang akan kita buat, atau bentuk semacam apa. Aduh, bahasanya agak-agak sedikit pelipet ini teman-teman ya. Kita akan mengupasnya nanti. Setelah kita mengupasnya, baru proses selanjutnya akan kita tentukan teman-teman. Jadi kita menggunakan Openg Mint untuk memudahkan proses pengupasan semacam ini teman-teman. Ini dia video sengaja saya percepat 2 kali lipat supaya tidak memakan banyak waktu. Ini masih kita lakukan setelah kita kupas semuanya dan kita buang semua serabut-serabut yang menempel, tetap dengan kehati-hatian supaya pada saat proses pengupasan kulit ini tidak sampai melukai akar yang di dalam teman-teman. Tetap dengan kehati-hatian, semoga akar yang tumbuh di dalam itu tidak sampai kena openg, tidak sampai kena cabutan ya pada saat kita melakukan proses pembersihan serabut kulit serabut kelapanya, supaya tidak sampai putus. Jadi tetap dengan kehati-hatian tentunya teman-teman. Semacam ini dia sudah kita lahirkan. Alhamdulillah, ini dia bahan bonsai kelapa yang unyu-unyu teman-teman. Ini akar sudah tumbuh beberapa, alhamdulillah. Jadi dengan akar yang tidak terlalu panjang ini akan memudahkan kita dalam proses pembersihan batok kelapanya dan proses pengecatan nantinya. Kalau akar sudah terlalu panjang itu memang akan sedikit sulit dalam proses pembersihan batok dan proses pengecatan batok tentunya teman-teman. Dalam keadaan semacam ini kita akan menentukan, kita akan mudah membentuk bahan bonsai kelapa ini. Kita akan membuat bonsai kelapa dengan model atau gaya semacam apa, itu bisa dengan agak belibet ini, akan dengan mudah kita tentukan. Setelah kita lakukan proses kelahiran, kita akan bersihkan ari-arinya. Kita akan bersihkan apa tuh namanya ya, kalau bayi itu lahir akhir ada ari-arinya ya, kalau ini kelapa ada
sabut-sabut kelapa yang masih menempel di batok kelapa. Makanya kita akan bersihkan semuanya. Kita akan bersihkan menggunakan cutter ya. Kita bisa menggunakan cutter atau apapun alat yang teman-teman punya. Kemudian kita kerok dengan hati-hati tentunya. Ini juga video sengaja saya percepat 2 kali lipat supaya tidak memakan banyak waktu. Perlu diingat teman-teman semuanya, apabila kita sudah melakukan hal semacam ini, pembersihan batok setelah kita melakukan proses kelahiran bahan bonsai kelapa, pembersihan batok bonsai kelapa, dan secepat mungkin kita harus melakukan proses pengecatan atau pengamanan batok bonsai kelapa supaya tidak supaya tidak pecah pada saat kena sinar matahari teman-teman. Ini masih kita lakukan proses pembersihan dengan menggunakan cutter. Ini sudah mulai 50% bersihnya ya. Sudah mulai kelihatan halus dan terlihat serat-serat atau ukiran-ukiran alami ya. Serat-serat alami yang ada di batoknya dan kelihatan sangat bagus sekali teman-teman. Jadi pada saat nanti kita melakukan proses pengecatan, kalau bisa sih pakai pernis ya, jadi supaya serat-seratnya itu masih alami. Tapi apabila kita tidak punya pernis, bolehlah kita lakukan dengan proses pengecatan, tapi resikonya otomatis serat-serat pada batok bonsai kelapa ini akan tertutup. Dan ini dia hasilnya teman-teman, sudah mulai halus. Ini kehalusannya masih 50% teman-teman ya. Dan kita akan menghaluskan lagi menggunakan amplas teman-teman. Kita melakukan proses penghalusan menggunakan amplas supaya lebih mudah pada saat pembersihan di sela-sela akar teman-teman. Jadi dengan menggunakan amplas ini kita akan mempermudah ya, akan memudahkan kita pada saat pembersihan di sela-sela akar tentunya teman-teman. Ini kita gunakan menggunakan amplas yang nomor berapa ya, yang kasar lah teman-temannya. Jadi untuk memudahkan kita, mempercepat kita pada saat proses pembersihan atau penghalusan batok bonsai kelapa ini teman-teman. Ini masih kita lakukan tetap dengan video yang kita percepat 2 kali lipat. Oke, sekali lagi kita ingatkan teman-teman, setelah kita melakukan proses ini, batok bonsai kelapa sudah terlihat semacam ini akan sangat rentan sekali pecah teman-teman. Apabila kita tempatkan bahan bonsai kelapa ini di tempat yang kena sinar matahari langsung, dalam waktu sekejap, hitungan detik, batok bonsai kelapa ini akan pecah, dan kalau kita abaikan, bonsai kelapa kita akan mati teman-teman. Jadi ada tindakan-tindakan khusus supaya batoknya itu tidak sampai pecah teman-teman. Apa itu? Ya mungkin nanti ya di depannya kita akan melakukan video khusus untuk pengamanan batok bonsai kelapa pasca kelahiran, pasca proses kelahiran bonsai kelapa teman-teman. Ini masih kita lakukan dan sedikit lagi. Ini dia hasilnya, kurang lebih sudah lebih halus ketimbang yang tadi. Setelah kita lakukan proses pembersihan, penghalusan, keadaannya semacam ini teman-teman. Dan tinggal kita lakukan proses pengecatan. Ini untuk video pengecatan, maaf sekali ya tidak kita lakukan pengambilan videonya. Langsung kita tunjukkan hasilnya semacam ini. Kita gunakan cat warna hitam. Jadi untuk serat-serat atau ukiran alami ya yang ada di batok bonsai kelapa itu tidak terlihat dengan baik, malah tertutupi teman-teman. Tapi nggak apa-apa, yang penting ini akan aman dari sinar matahari teman-teman. Demikian, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para pecinta bonsai kelapa pemula. Like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan, dan saran, kritikan, masukan silakan tulis di kolom komentar untuk kebaikan saya, untuk perbaikan dalam membuat video-video selanjutnya teman-teman. Terima kasih untuk supportnya selama ini, dan mudah-mudahan pertemanan kita, persahabatan kita bisa berlanjut sampai kapanpun. Sekali lagi, like, share, and subscribe masih sangat saya butuhkan untuk kemajuan channel saya ini dan kesemangatan saya dalam membuat video-video selanjutnya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pecinta ponsel kelapa dimanapun Anda berada. Bye bye.